Kemudian khutbah Id, tentang khutbah Id. Khutbah Id itu dua apa satu jemaah? Ini ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat khutbah Id itu seperti khutbah Jumat. Itu jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena Rasulullah SAW pertama tidak pernah duduk ketika sholat Id. Pertama nggak ada mimbar, nggak ada duduk. Rasulullah SAW ketika khutbah Id, ingat khutbahnya setelah sholat. Ketika beliau khutbah Id, habis khutbah di depan lelaki, beliau berjalan ke tempatnya perempuan-perempuan, menceramai perempuan. Maka nggak dua kali khutbahnya Rasulullah SAW, kecuali dianggap itu khutbah pertama beliau, khutbah keduanya ketika berangkat ke perempuan. Jadi masalah ini masalah khilafiyah yang ya kita harus berlapang dada menerimanya. Kalau umpamanya pas yang khutbah itu cuma sekali khutbahnya, ya nggak apa-apa. Seperti itulah Rasulullah SAW. Kalau dia ternyata khutbahnya dua kali, ya kita menerima hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana ila hadhihi al-lailah. Lailatun mubarakah turja fiha Lailatul Qadar. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menyampaikan kita ke malam hari ini. Malam yang penuh berkah, yang ada harapan malam itu menjadi malam Lailatul Qadar. Allahumma salli wa sallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang beliau cintai, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Biasanya kuda pacu tatkala mendekati garis finish, dia semakin semangat untuk lari karena dia ingin mencapai itu garis finish. Ibnul Jauzi mengatakan, jangan sampai kuda pacu itu lebih pandai daripada kita. Kita ini telah mendekati garis finish. Tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Tidak bisa dipungkiri, bulan Ramadan adalah bulan ujian buat kita. Ada banyak hal yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, dan ada banyak hal pula yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tatkala pintu-pintu surga semua dibuka oleh Allah, tatkala pintu-pintu neraka semua ditutup oleh Allah Jalla Jalaluh, kita bisa hidup di masa yang begitu indah. Antum bayangkan kalau di selain bulan Ramadan, apa kiranya jam 8 malam antum masih ada di masjid sini? Ada. Rata-rata kita sudah di rumah. Dan ternyata di akhir-akhir Ramadan ini ada orang yang sampai subuh di masjid. Dia tidak pernah merasakan enaknya tidur di karpet Masjid Al-Huda kecuali bulan Ramadan. Kadang-kala di rumah nggak bisa tidur, di masjid Masya Allah imamnya lagi jadi imam tidur. Ini subhanallah. Kadang-kala kita melihat sebagian orang itu imamnya sudah Allahu Akbar berdiri, dia masih sujud. Kesirep katanya Pak. Tapi subhanallah, itu indahnya bulan Ramadan. Kita mau melakukan dan kita tidak malu.
Dia udah mau gimana? Bahkan ada yang sampai nyosop-nyosop. Kadang-kala kalau kita lihat di Masjidil Haram itu Masya Allah, ada orang yang sampai nyerutuk. Tahu nyerutuk ya Mas? Ketika ruku, dia ruku, karena kan bacaannya panjang-panjang, sampai dia nabrak yang di depannya. Tapi ya tetap dia, ya beginilah kita mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama lagi Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya hitungan hari yang terbatas, 29 atau 30 hari. Setelah itu selesai. Dan kita tidak akan ketemu ya, kebanyakan ya insya Allah nggak akan ketemu Masjid Al-Huda tengah malam masih banyak orang, kecuali di akhir-akhir Ramadan. Kita mengharap semoga Allah Jalla Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyempurnakan ibadah Ramadan. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sengsara. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumma salakha min falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba, melarat seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan. Allah kasih sama dia nih, kalau mungkin bahasa kita dikasih mesin cuci, kau cuci baju, dikasih pewangi, dikasih sabun, kau cuci semuanya. Selama sebulan Allah kasih kesempatan untuk cuci, membersihkan diri. Selesai Ramadan dia tidak pernah membersihkan diri. Ramadan berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Bahkan di akhir-akhir Ramadan ini kita melihat warung semakin berani membuka. Dulu yang sembunyi-sembunyi makan, sekarang semakin terang-terang. Ternyata godaannya lebih dahsyat di akhir Ramadan. Padahal disinilah yang Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar, malam penentuan, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Adanya nih di 10 hari terakhir, dan bisa jadi malam ini. Wallahu a'lam. Tapi ternyata sebagian orang tidak peduli dengan malam-malam yang indah. Dan ingat, Ramadan itu syahrus sabr, bulan kesabaran. Diuji kesabaran kita. Mulai makan, minum, melihat istrinya, diuji Allah. Dia kadang-kala lewat pinggir jalan, ada es campur jualan, ya Allah, aku lagi puasa. Di rumahnya lihat istrinya, aku lagi puasa terus. Emosinya, ada orang kadang-kala memancing emosi dia. Dia yang dagang dipancing dengan mungkin pembeli yang kurang ajar, yang bos dipancing sama anak buah yang tidak taat. Kadang-kala kita melihat karena puasa dia jadi lemes. Kita kadang-kala terpancing. Aku nih bayar gaul, melemes, poso tak poso kau harus kerja. Tapi dia lagi puasa, seharusnya kita iyalah. Makanya as-salafus salih dikenal di bulan Ramadan mereka memberikan keringanan kepada budak-budak dan pekerja-pekerja mereka, yang termasuk sunnah yang dianjurkan. Kemudian musibah-musibah yang menimpa kita, jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Ketika hari ini Anda melihat subhanallah, ada motor tertabrak mobil, tapi alhamdulillah Anda bersyukur kepada Allah, yang rusak cuma motor. Tapi itu motor bannya masuk ke bannya mobil, jadi dikelindes semua. Ketika ini subhanallah, qadarullah wa masya'afah. Orang itu tidak mungkin sengaja mau nabrak. Antum pikir ada yang sengaja nabrak? Ya mungkin orang-orang gak waras. Tapi ketika musibah itu terjadi sama kita, apa yang harus kita lakukan? Apa kita mengatakan kepada pemilik mobil itu, ente gak ngeliat? Ente gimana? Gimana nih motoran? Ya udah katakan qadarullah wa masya'afah.
Nggak perlu kita kan andai kata ini, andai kata. Subhanallah. Andai kata kau nggak dilahirkan, ini nggak terjadi. Iya. Ya udah, kita dilahirkan memang untuk ujian itu. Nggak perlu andai kata, udah. Dihadapin apa yang terjadi. Katakan qadarullah wa masya'fa. Dan Allah berfirman, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, kalau itu musibah dari Allah, tenang hidupnya, apapun yang terjadi. Dan ini bulan kesabaran. Makanya kalau antum ditantang atau macam-macam, antum katakan ini shaim, aku lagi puasa. Yang halal aku tinggalkan, yang halal aku tinggalkan. Istriku aku nggak sentuh, padahal dia halal. Apalagi yang nggak boleh. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal, Idul Fitr. Saya dapat tugas untuk menyampaikan tentang mungkin fiqhu Idul Fitr, tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menghadapi Idul Fitr. Kita tiap tahun mendapati lebaran, mendapati hari raya. Tapi semoga tahun ini berbeda lebaran kita. Sebagaimana malam 27 kita berbeda dengan tahun lalu. Mungkin sebagian tahun lalu belum iktikaf. Tahun lalu mungkin dia nggak tidur di masjid. Tahun lalu mungkin dia nggak ikut kajian. Tapi tahun ini ada sesuatu nilai plus buat diri dia. Dan seharusnya seorang muslim tiap tahun itu naik derajatnya. Sebagaimana hafalan Qur'annya, umpamanya tahun lalu nggak hafal surat wal asri. Tahun ini alhamdulillah ana nambah surat wal asri. Masya Allah. Seperti itu seorang muslim. Tahun lalu ana belum tahu tuh doanya Lailatul Qadar. Alhamdulillah tahun ini ana belajar. Nabi tuh ngajarin, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ada tambahan. Jangan cuma yang ingin tambahan fulusnya. Orang biasanya Ramadan ini juga ngitung fulus. Untuk zakat kadang-kala dia hitung fulusnya. Tahun lalu zakatnya 5 juta, tahun ini 2,5 juta. Berarti duitnya turun kan? Dia nggak mau. Dia kepinginnya tahun ini kalau bisa zakat anak 10 juta. Kalau tahun lalu 5 juta, anak kepingin tahun ini jadi 10 juta. Itu dalam urusan dunia. Masa dalam urusan agama kita nggak ingin tambah? Maka Idul Fitri kita harapannya menjadi lebaran yang berbeda dengan tahun lalu. Lebaran yang kita melaksanakannya karena kita sudah tahu ilmunya, bukan hanya ikut-ikutan. Baik, Id. Apa sih artinya Id dan apa artinya Al-Fitr? Id itu dari asal kata bahasa Arab ada ya'udu, yang artinya kembali. Fitr itu dari fatara yaftiru atau aftara yuftiru, yang artinya berbuka. Jadi Idul Fitri artinya kembali berbuka. Banyak yang menerjemahkan Idul Fitri kembali suci. Wallahu a'lam. Apakah mereka mendapatkan arti itu karena memang fitrah manusia itu adalah tauhid, sehingga orang kembali fitrah, tapi sebenarnya bahasanya tidak membantu kalau dari sisi Idul Fitri itu kembali berbuka. Ya, Rasulullah SAW mengatakan wal fitru yauma yuftirun nas. Idul Fitri itu adalah hari ketika orang pada berbuka. Makanya disebut zakatnya zakatul fitri. Antum nggak akan mendapatkan hadis Rasul SAW yang sepanjang yang ana tahu yang menyebut zakat fitrah, nggak ada. Di semua hadis Rasul SAW sebutannya zakatul fitri. Tapi di buku-buku fikih disebutnya kadang-kala ada yang menyebutnya zakat fitrah. Baik. Semua agama itu memiliki hari yang berulang tiap tahun. Di hari itu
mereka merayakan sesuatu yang berbeda. Dan ada istilah di Indonesia ini lebaran. Kalau di Arab antum kemana-mana ya istilahnya Idul Fitri, tapi di Indonesia istilahnya lebaran. Ada istilahnya telasan. Apanya yang telas? Posone sing telas. Iya. Kemudian apa lagi istilahnya di sini? Hah? Rioyo. Nah, rioyo. Karena raya itu sesuatu yang besar, makanya disebut jagat raya umpamanya. Tapi raya itu sebenarnya dari asal kata bahasa Arab, dari asal kata roya. Jadi di Mekah itu ada namanya Masjid Roya. Masjid Roya itu tempat Rasulullah SAW menancapkan benderanya di situ. Dikenal masjid itu masjid bendera. Kita kadang-kala kalau masjid besar disebut masjid raya. Kemudian jalannya jalan raya. Ya wallahu alam, penyerapan bahasa ini dari mana Anda nggak tahu. Tapi itu istilah di Indonesia. Setiap agama punya Id. Tadi kita sebutkan. Kita mau lihat agama apa saja. Baik Id itu sebagai acara kekufuran mereka, menunjukkan umpamanya ada Idul Christmas. Iya, itu kalau lihat bahasa Arab itu Idul Christmas ya. Christmas itu. Ada Id Ra'sis Sana. Id tahun baru. Itu termasuk Id. Id itu artinya sesuatu yang berulang, terus berulang. Dan agama Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli qaumin idan wa hadza iduna. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua kaum itu memiliki hari yang berulang itu. Mau disebut lebaran, hari raya atau apa. Wa hadza iduna, dan inilah Id kita. Artinya umat Islam itu beda, nggak sama yang lainnya. Anas bin Malik cerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Anas bin Malik cerita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dan sampai ke kota Madinah. Di kota Madinah itu orang-orang Madinah memiliki 2 hari pesta yang mereka bermain di sana, mereka hiburan di sana 2 hari dalam setahun. Mereka mengatakan kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Kita di masa jahiliyah itu 2 hari inilah yang kita bermain-main di dalam setahun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairun minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Rawahu Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah telah menggantikan buat kalian. Lihat nih, tradisi orang-orang jahiliyah diganti dengan tradisi Islam. Ada tradisi-tradisi yang dibiarkan sama Rasul SAW, maka boleh kita mengamalkannya. Tapi tradisi-tradisi yang sudah diganti karena bertentangan dengan Islam jadi tinggalin. Tidak ada istilah ini kan budaya, ini kan tradisi nenek moyang kita. Oke, kalau itu bertentangan dengan agama kita, subhanallah, mana yang lebih kita cintai? Agama kita, Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya, atau tradisi kita? Kalau itu bertentangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah Allah gantikan buat kalian 2 hari yang lebih baik dari 2 hari kalian itu. Yang pertama Idul Adha, yang pertama Yaumal Adha, yang kedua Yaumal Fitri, hari ketika berbuka. Dan kebahagiaan umat Islam itu berkaitan dengan ibadah. Sama ketika Idul Adha, di situ ada 10 hari. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam."
Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai beramal ibadah di dalamnya lebih dari 10 hari ini. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 tuh. Kemudian di penghujungnya ada Idul Adha. Orang-orang ketika itu melaksanakan ibadah haji, mereka wukuf di Arafah. Selesai melaksanakan ibadah wukuf, Allah kasih mereka hari untuk istirahat, hari untuk bersenang-senang. Itu Idul Adha. Kita pun seperti ini. Allah yang menciptakan kita tahu bahwa jiwa manusia itu butuh hiburan. Butuh hiburan. Nggak bisa dipaksakan beribadah terus, berlebih-lebihan akhirnya beribadah itu. Orang kalau beribadah terus, kadang-kala jatuhnya dia meninggalkan itu ibadah. Karena merasa berat banget ya. Ada lebaran, ada idul, ada idnya, ada hari liburnya, kita paling tidak berpuasa. Bahkan di antara hukum Yaumul Id haram berpuasa. Bayangkan, puasa ini termasuk ibadah yang sangat mulia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu minal jahimi 70 sana. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun. Tapi pas lebaran haram berpuasa. Ini hukum. Kalau kita bicara hukum, beginilah Allah membikinnya supaya orang itu tahu ini kita hiburan nih hari ini, hari istirahat dari sebulan penuh kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan Idul Fitri? Banyak sekali adab dan hukum-hukumnya. Kita akan berusaha satu persatu akan kita bahas secara ringkas, tidak secara detail. Karena malam ini malam 27 dan seharusnya kita menghabiskan untuk banyak-banyak berdoa, baca Quran, dan mudah-mudahan kajian ini tidak merusak iktikaf antum. Kadang-kala ada orang yang merasa terganggu. Memang betul, di Masjidil Haram itu karena masjidnya luas, kajian itu ada di satu tempat, sehingga orang-orang yang mau datang kajian ya datang, yang mau sholat, yang mau ngaji sendiri seperti. Tapi cuma karena masjidnya seperti ini ya antum harus dengar semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang pertama berkaitan dengan Idul Fitri adalah zakatul fitr. Ini penting, jangan sampai kita lupa. Zakatul fitr ini diwajibkan kepada semua orang, yang tua, yang muda, yang anak-anak, kemudian yang laki, yang perempuan, yang budak dan yang merdeka. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala. Jadi semuanya wajib. Tapi kalau itu anak kecil, maka paling tidak orang tuanya yang membayarkan. Tapi anak kalau sudah mampu punya usaha, ya udah dia keluarin sendiri umpamanya. Dia ngomong sama abahnya, "Bah, ana alhamdulillah udah punya rezeki, ana mau beli sendiri." Dia keluar. Dan siapa saja yang wajib mengeluarkan zakatul fitr? Kalau kita membaca pembahasan para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diwajibkan itu seorang muslim yang memiliki makanan sehari semalam pas Id. Jadi nggak harus kaya. Ingat, zakat fitri ini nggak harus kaya. Ini berkaitan dengan puasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Hikmah zakat fitr itu adalah untuk membersihkan orang yang puasa itu dari omongan-omongan yang enggak benar. Mungkin ketika puasa dia marah, keluar emosi dia, mencela, mencerca. Maka tuh zakat fitri itu seperti sujud sahwi kata sebagian ulama. Kita kalau lagi sholat ada yang lupa, sujud sahwi. Puasa ada sesuatu yang ketinggalan, ya zakatul fitr.
wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Maka orang yang punya kelebihan makanan pada hari itu 24 jam dia bisa makan, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Karena Nabi mengatakan, para sahabat menjelaskan faradha, artinya wajib agar mereka mengeluarkan. Kita umpamanya awalnya miskin, awalnya ini nggak punya, besok yang mau dimakan apa nggak tahu. Ya, kalau kita bicara hal ini, kita akan melihat bagaimana kehidupan para sahabat dulu. Sebagian itu nggak makan memang, nggak punya makanan tuh. Rasulullah SAW sering kali beliau puasa sunnah. Kenapa? Karena tidak ada makan. Kalau sekarang Ustaz gimana? Semua orang rata-rata bisa makan sampai seminggu. Ya wajib zakat fitr. Kasihkan ke siapa? Kasihkan kepada yang lebih miskin dari engkau. Dan jangan sampai tukar-tukaran zakat fitr sama tonggonya. Ya Allah, repot oleh uang miskin wis. Ditaruh di depan rumah tangganya pas malam Id, karena sunnahnya itu malam Id atau sebelum berangkat sholat diperbolehkan memajukan sehari atau 2 hari. Besok paginya kita dapat zakat fitri tetangga kita di depan pintu kita. Jadi tukar-tukar nggak benar ya. Karena tu'matan lil masakin, untuk orang-orang miskin. Berangkat tante, cari tuh orang miskin. Dan alhamdulillah masih banyak orang miskin. Cuma memang zaman sekarang ini dengan adanya klaster-klaster orang kaya, perumahan-perumahan orang kaya, akhirnya kita nggak pernah melihat orang miskin. Seakan-akan tiap hari yang kita lihat rumah yang lebih kaya dari kita. Ya memang karena model kehidupan sudah matre semuanya. Kita harus cari, berangkat ke kampung. Mau dititipin ke masjid nggak apa-apa. Tapi kita tahu masjid itu disampaikan kepada orang yang berhak. Baik, kemudian zakatul fitr itu berapa banyak? Berapa kilo jemaah? Nabi SAW atau Ibnu Umar mengatakan sa'an min ta'am, 1 sok dari bahan makanan atau dari makanan. Sok ini perlu diingat, itu ukuran liter, bukan ukuran kilogram. Di masa Rasulullah SAW itu ada 2 ukuran, yang disebut mizan, yang kedua mikyal. Mizan ini yang ditimbang, ada barang-barang yang ditimbang. Tapi ada yang mikyal, mikyal ini liter, pakai wadah, ngukurnya itu satu ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Ketika anak di Jakarta, anak ingat, kita kalau beli beras itu ternyata di situ masih pakai liter. Di toko-toko kelontong di kampung itu masih pakai literan mereka. Jadi ketika kita menjadikan ukuran sok itu kilogram, para ulama menjelaskan akhirnya jadi masalah. Karena barang itu memiliki bobot yang beda dan memiliki ukuran yang berbeda pula. Di sini disebutkan di Madinah itu ada sebuah museum namanya Muthaf Al-Ka'ki, itu gitu tuan. Muthaful Madinah punyanya seorang insinyur, bangsanya itu Al-Ka'ki. Di situ dijual 1 sok, ukuran sok yang bersambung sampai ini ada sanadnya. Disebutkan ada sanadnya, dan Anda lihat sanadnya itu, kita kalau beli itu cuma karena mahal jemaah. Sok itu dijual, anak ingat kalau nggak salah 300 real, hampir 1 juta ukuran sok itu. Itu sanadnya sampai ke Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ukurannya 3.280 mililiter. Jadi 3 liter 280 mil. Jadi itu ukuran sok. Ini yang sanadnya sampai ke Zaid bin Thabit. Kemudian kalau mengukur timbangan beda-beda.
Ada seorang syekh yang sudah mencoba, dia mengatakan ketika dia coba beras, ada beras namanya beras Peshawar. Beras yang Peshawar itu namanya kota di mana? India. Ketika beras itu dipenuhin satu sok, muncul 2 kilo 510 gram beras itu. Kemudian ada beras Mesir. Dia coba beras Mesir. Beras Mesir itu tidak sampai 2,5 kilo, 2.490 gram. Kemudian ada beras Amerika. Ya di Arab sana kan berasnya macam-macam. Beras Amerika itu 2.730 gram. 2 kilo 730 gram. Terus ada nasi merah, beras merah. Beras merah itu cuma 2 kilo 220. Beras merah itu lebih ringan. Antum lihat? Lebih ringan. Antum kalau beli beras merah lebih ringan. Jadi akhirnya jumlahnya lebih sedikit kalau dihitung kilo. Kemudian disebutkan kalau kurma, ada kurma kholas. Jenis kurma kholas itu, kurma kholas ini yang tidak kering, yang masih basah. Itu ketika dimasukkan ke situ muncul 1920 gram. Nggak sampai 2 kilo. Karena tadi ukurannya ini ukuran liter. Sedangkan barang-barang yang ditimbang itu beda-beda. Makanya mungkin jagung sama beras beda ketika ditimbang. Di ukuran liter itu. Maka usahakan paling tidak sekarang kalau nggak salah MUI sudah mulai merevisi juga ukuran zakatul fitr itu, karena memang lebih baik kalau di sini dibikin umpamanya ukuran liter yang berapa tadi? 3 liter 280 mililiter. Bikin. Jadi beras mungkin ada beras yang bagus sama beras yang jelek, mungkin beda-beda nanti timbangannya, munculnya, karena ada yang bobotnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Maka berusaha kita, jamaah kita berbicara minimal ya. Kita bicara minimal. Tapi kalau antum mau mengeluarkan 5 kilo, tafadhol. Umpamanya antum punya beras 1 kintal, nih zakat fitri anak, taruh depannya sama orang. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu kurang. Jadi antum jangan takut, Ustaz, anak ini takut lebih, Ustaz. Nggak apa-apa kalau lebih. Yang perlu takut itu kurang. Jadi paling tidak kalau beras antum tadi udah disebutkan 2,5 kilo lebih lah. Kalau kepingin beras ya 3 kilo lebih aman. Itu yang pertama, berkaitan dengan ibadah kita supaya sempurna. Amalan kedua, masalah takbir. Selesai Ramadan, Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan hitungan Ramadan. Ingat, Ramadannya belum selesai. Sampai kapan? Sampai munculnya hilal Syawal. Maka kalau ada orang yang berhenti puasa sekarang, wis cukup, aku wis 26 dino aku puasa, alhamdulillah. Iya, tapi belum mari sih. Sempurnakan bilangannya. Allah kasih kau 330 hari tidak usah puasa. Tidak usah. Nih cuma sebulan puasa. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kita ini bisa menyelesaikan Ramadan, siapa yang kita puji? Allah. Siapa yang kita syukur? Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ana punya sahib cuma 15 hari puasa. Ana punya sahib kayak gini. Tetangga ana alhamdulillah, maka di sinilah muncul syukur seorang hamba kepada Allah. Kita ini bisa datang ke masjid, bisa menyelesaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu mulainya takbiran? Ini ada 2 pendapat ulama. Kalau kita lihat pendapat Al-Imam Syafi'i dan pendapat sebagian Hanabila, bahwasanya mulai takbir itu ketika tenggelam matahari Ramadan dan munculnya hilal Syawal. Ini pendapat yang pertama dan ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Beliau mengatakan
Qala Syafi'i fil qala Allah tabaraka wa ta'ala fi syahri Ramadan wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum fasami'tu man arda min ahli ilmi bil Qur'an yaqul. Kata Imam Syafi'i, aku mendengar orang yang aku ridha dengan keilmuannya, dia dari ulama dengan Al-Quran, mereka mengatakan tafsir firman Allah ini, litukmilul iddata saumi syahri Ramadan, agar kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, wa tukabbirullah inda ikmalihi, dan engkau bertakbir mengagungkan Allah ketika engkau menyempurnakannya, ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, wa ikmaluhu, dan kesempurnaannya kapan? Maghibus syamsi min akhir yaumin min ayyami syahri Ramadan. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sempurnanya itu adalah dengan terbenamnya matahari Ramadan. Karena hitungan hari kita itu dengan tenggelamnya matahari. Sekarang malam ini malam berapa? Malam 27. Malam 26 semalam. Ini malam 27, miliknya hari esok sebenarnya. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan di sini, fa idza ra'au hilal Syawal ahbabtu an yukabbiran nas. Apabila mereka melihat hilal masuk bulan Syawal, aku menyukai orang-orang itu bertakbir jama'atan wa furada fil masjid. Orang-orang bertakbir rombongan satu persatu di masjid, di pasar, di jalan-jalan, di rumah-rumah, orang yang musafir, orang yang mukim, fi kulli hal wa aina kanu, dimanapun mereka berada, wa an yudhiru takbir, dan mereka terus menampakkan takbir itu. Dan syiar ini hilang jamaah. Anda melihat orang itu bertakbir kalau pakai mikrofon. Kalau nggak pakai mikrofon nggak bertakbir. Kalau dikasih mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu ngobrol sama sahibnya. Ya apa? Mulai kapan itu teko? Nanti mic-nya datang lagi, Allah, subhanallah. Ini yang perlu diperhatikan. Itu takbir kapan saja. Kau keluar dari masjid, kau ke pasar. Subhanallah, betapa indahnya takbir itu. Ketika antum berangkat ke supermarket sambil ngantri nih, kan biasanya ngantri. Takbir tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berani antum. Antum akan dilihat, opo ae. Iki duduk masjid iki Mas. Orang berpikir takbir masjid, tidak. Di pasar-pasar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu datang ke pasar hanya untuk bertakbir. Supaya orang yang jualan itu kan, kadang-kala orang di pasar itu kan bengong nungguin pelanggan gitu kan. Ketika dengar suara takbir, Allahu Akbar, riyoyoan, Allahu Akbar, Allah. Maka tolong jemaah, kita perlu tampakkan sunnah. Jadi pendapat yang pertama, takbir itu mulai terbenamnya matahari. Dan Imam Syafi'i menukil beberapa riwayat dari tabi'in ya, yang banyak sekali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, takbir itu dimulai ketika berangkat untuk sholat id. Jadi habis sholat subuh belum takbir, malam belum takbir. Pendapat yang kedua ini, kapan takbirnya? Ketika mau ke masjid atau ke musola untuk sholat id, ke lapangan. Kita orang-orang pada berangkat sambil bertakbir Allahu Akbar, terus bertakbir jamaah. Jadi biasakan kita, yang naik motor ya, dia bertakbir, yang di mobilnya dia bertakbir, yang berjalan kaki bertakbir. Antum bisa bayangin ketika semua orang jalan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua ini berdasarkan riwayat dari beberapa sahabat ya, Anas bin Malik dan beberapa yang lainnya. Tapi insya Allah kedua pendapat ini Anda melihat dua-duanya bisa dipakai. Yang berpendapat dengan pendapat pertama tafadhol, yang ikut pendapat kedua silahkan. Tidak ada dalil yang sharih memang dalam masalah ini. Kalau ayatnya seperti Imam Syafi'i, ayatnya itu sempurnakan Ramadan kau takbir. Tapi praktek dari salafus soleh memang tidak mendukung. Ada beberapa riwayat disebut oleh Imam Syafi'i, tapi beberapa hadis itu dhaif. Bagaimana model takbirnya?
ya diriwayatkan takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada riwayat yang mengatakan takbirnya 2 kali dan dua-duanya sahih. Ini dari riwayat yang ditulis oleh Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Syaibah, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Muhawili meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa takbirnya dia itu Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Enggak masalah. Jadi memang tidak ada sirah yang harus seperti itu. Bebaslah, kita pokoknya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Kemudian udah nih takbir, kita mau berangkat ke masjid. Tadi udah dibicarakan, atau ke lapangan untuk sholat. Nggak boleh puasa. Maka dianjurkan makan sebelum sholat. Sebagai bukti kita nih tidak poso, tidak ada puasa. Benar-benar kita nggak puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamara. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berangkat ke musalla tempat sholat Id sampai beliau makan beberapa butir kurma. Maka jamaah ingat kurma. Ustaz, iya kan pada waktu itu yang ada kurma, tapi ini sunnah. Maka usahakan antum makannya kurma. Ketika antum makan kurma, siapa yang antum ingat? Rasulullah SAW. Kok makan kurma? Rasulullah makan kurma. Padahal dia tahu dia kurang suka sama kurma. Tapi karena dia ingat nabinya sallallahu alaihi wasallam makan kurma, aku makan kurma. Sekedar ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu ana lihat sebuah tradisi, ya, ini kebiasaan di Masjid Nabawi. Biasanya di halaman itu kan orang pada datang habis subuh sudah datang. Nanti itu ada yang bawa kurma. Jadi dia keliling jamaah sambil nunggu, kan takbiran terus ya, sambil nunggu waktunya sholat. Itu orang-orang disuruh makan kurma. Maka antum bawa kurma dari rumah. Anak antum bilang nih, bagiin, bawa tisu sama wadah kurma. Supaya benar-benar orang itu nggak puasa pada hari itu. Nggak ada puasa hari ini, semuanya harus makan. Karena terkadang terus terang kita lupa makan karena terburu-buru ke masjid nggak makan. Ustaz kan cuma sunnah, jangan meremehkan sunnah. Kenapa sunnah yang ringan kau tinggalkan? Amalkan dan tunjukkan kepada orang, ini sunnahnya Rasulullah SAW. Makan kurma. Ustaz kalau makan permen Ustaz, ya nggak apa-apa ya. Antum cuma yang lebih afdal makan kurma. Ini beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, kapan beliau makan? Bukan selesai sholat. Beliau itu makan dari kurban. Jadi ngenteni sini. Apalagi Al-Huda, nyembelihnya kan jam berapa? Kalau Idul Adha, kadang-kala masih masak antum kan? Itu sunnahnya. Jadi yang kita sembelih itu kita makan, masya Allah. Dalam kondisi kita puasa, jemaah. Maksudnya kita bukan puasa, kita menahan diri. Di sini ada harapan, ya Allah, kapan matang ya Allah? Nggak apa-apa, siapa? Antum tunggu ketika sudah dipotong, ana minta hatinya, antum bakar aja. Terus antum makan. Sekedar mengikuti sunnah Rasul SAW. Ada banyak sunnah yang seharusnya kita amalkan setahun sekali, jemaah, setahun sekali. Kita berusaha untuk mengamalkan semua sunnah Rasul SAW. Imam Ahmad bin Hanbal, bayangkan Imam Ahmad itu membaca hadis Rasul SAW. Ihtajama Rasulullah SAW wa a'tal hajjama dinaran. Pernah suatu hari Rasul SAW bekam dan beliau mengasih tukang bekamnya itu 1 dinar. Berapa 1 dinarnya? 4 gram emas, 4 seperempat, 4,25, 2 juta. Imam Ahmad tuh ngumpulin duit sampai punya 1 dinar, dipanggil tukang bekam. Setelah dibekam dia cuma mau ngasih. Nih, aku kasih kamu. Kenapa dia kasih? Kepingin tidak ada satu sunnah Nabi kecuali dia sudah pernah mengamalkannya dalam kehidupan.
maka kita berusaha. Tadi yang berkaitan dengan sholat id ya. Kemudian dianjurkan mandi. Kalau mandi, insya Allah di Indonesia ini semuanya mandi. Tapi di Arab sana dulu air itu sedikit ya. Makanya pemilik hotel itu kalau musim haji, mereka mengatakan kita ini tekor kalau kedatangan jemaah di Indonesia. Kenapa? Indonesia sama, kata dia. Orang Indonesia itu kayak ikan. Subuh mau ke masjid mandi, pulang zuhur mau ke masjid mandi, pulang sholat asar mandi lagi. Tekor kita akhirnya di sini. Kalau orang Arab yang datang ke hotel kita, alhamdulillah mandi Jumatan kok. Ya nggak apa-apa, memang kan sunnahnya sholat Jumat gitu loh. Yang ada hukumnya tuh sholat Jumat. Kalau tiap hari nggak ada gitu. Cuma dianjurkan mandi lah, mandinya bersih-bersih ya, pakai wangi-wangian, kemudian pakai baju yang bagus. Dianjurkan. Jangan mengatakan ana zuhud. Ada apa pakai baju baru? Jangan. Karena ini sunnahnya. Sunnah itu ketika sunnahnya pakai baju bagus, kau pakai baju bagus itu zuhud. Ketika sunnahnya pakai baju jelek, engkau pakai baju baru, itu nggak zuhud. Seperti orang yang istisqa. Sunnahnya orang istisqa itu pakai baju yang penuh kesederhanaan. Karena kita sedang mau minta sama Allah nih, supaya Allah ngelihat kita butuh. Nggak pakai baju-baju yang mahal nggak, kita pakai. Tapi ketika Id, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia cerita bahwa Umar pernah membeli sebuah jubah, tapi jubah ini dari sutra. Umar nggak tahu kalau nggak boleh. Di pasar dibawa. Kemudian Rasulullah ibta' hadhi. Wahai Rasulullah alaihi salatu, kau beli ini. Tajammal biha lil Id. Engkau ya pakai baju inilah ketika engkau hari Id supaya kau jadi indah. Wal wufud, ketika ada tamu, ada delegasi datang, kau pakai baju yang bagus. Nah, ini Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innama hadhihi libasu man khalaqalahu. Ini baju untuk orang-orang yang tidak masuk surga. Artinya karena sutra. Tapi pakai baju bagus itu dianjurkan ketika Id. Rasul tidak mengingkari ucapan Umar untuk berhias ketika pada Id. Maka pakai baju yang bagus. Ada perbedaan, sebagian ulama membedakan. Kalau hari Jumat itu dianjurkan pakai baju putih. Kalau hari Id dianjurkan pakai baju yang bagus, walaupun tidak putih. Itu beda. Kalau Jumat antum pakai baju yang putih. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kana yalbasu lil Id ajmala thiyab. Ibnu Umar itu ketika lebaran, ketika Id, dia pakai baju dia yang paling bagus. Yang paling bagus. Jangan yang paling bagus itu dipakai kalau ketemu bupati. Kadang kalau orang gitu, nih baju kalau anak ketemu orang penting, gunakan nih. Ketika Id untuk menunjukkan kepada Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kau kasih nih baju, kita pakai. Dan semua orang pada pakai baju baru, insya Allah. Kalau yang punya jemaah. Untuk wanita, nggak apa-apa pakai baju yang baru, yang bagus, nggak masalah. Asalkan tetap sesuai dengan syariat. Nggak boleh yang ketat. Na'udzubillah jemaah. Ini kadang-kala perempuan-perempuan itu kalau pakai celana legging ya, kadang-kala dia merasa sudah tertutup. Nggak tahu kalau yang di sebelahnya orang laki gemeteran. Belum tertutup itu. Ya itu kan ustadz. Enggak tuh. Semua lelaki itu belum tertutup jamaah. Karena perempuan ini aurat. Jadi dia itu jangan berpikir yang aurat itu cuma kulitnya. Sehingga kalau orang pakai legging, bajunya ngapret, ustadz kan kulitnya nggak kelihatan. Iya kulitnya nggak kelihatan, tapi lekak-lekuk tubuhnya kelihatan. Jangan sampai. Kemudian pakai wangi-wangian, boleh perempuan pakai wangi-wangian asalkan tidak tercium orang laki. Nah, boleh jemaah, ada wangi-wangian. Jadi di Arab itu ada wangi-wangian untuk perempuan yang diletakkan di lehernya biasanya.
Jadi orang laki itu nggak akan kedengaran, nggak akan kecium ya. Tapi kalau dia sesama perempuan karena berdekatan ya, mau satu soft dia gitu, itu kadang-kala tercium. Atau kalau lagi pelukan baru tercium. Tapi kalau jalan nggak tercium. Yang ada perempuan ini dijual. Antum lihat parfum-parfum itu, perempuan yang dijual. Disuruh pakai parfum, pakai wangian, yang akhirnya lelaki-lelaki itu lengket kayak perangko. Kadang kalau iklannya itu perempuannya lewat, yang lakinya pada lihat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja kata Rasul, yang dia pakai parfum, kemudian dia melewatin kelompok lelaki sehingga lelaki itu mencium aromanya, maka perempuan ini pezina kata Rasul. Maka hati-hati, nggak gampang ya. Kita masa dikelarin perzina mau. Hati-hati, suami-suami jagain istrinya. Katakan kepada istrinya, "Dek, kau kalau mau pakai minyak wangi, sak botol nggak apa-apa, di oma." Nah, kalau mau pakai nggak apa-apa, tapi kalau keluar jangan. Karena terus terang, aromanya itu mengundang lelaki. Kadangkala orang laki ini lewat, sopo sing liwat? Karena tercium baunya ini, baunya perempuan nih. Beda parfumnya laki sama perempuan beda. Seperti itu, maka tolong diperhatikan. Jadi perempuan pakai deodoran, mamanya apa, nggak masalah. Yang penting dia itu tidak bau. Dia pakai baju yang bagus sesuai dengan syariat, yang tidak membuat orang melihat dia, memandangin dia. Kemudian ingat, bersolek itu buat suaminya. Jangan bersolek buat tukang beca. Tolong diperhatikan hal itu. Nah, kemudian disunnahkan berjalan kaki kalau dekat. Karena Rasulullah SAW jalan kaki. Di sini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, minas sunnah an takhruja ilal 'id masyian wa an ta'kula syai'an qabla an takhruj, rawahu Tirmidzi. Ali mengatakan radhiyallahu ta'ala, termasuk dari sunnah engkau berangkat ke tempat sholat itu jalan kaki dan engkau makan sebelum berangkat. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Maka usahakanlah. Kemudian pulangnya dianjurkan berjalan dari jalan yang berbeda. Antum lihat sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di lapangan, bukan di tempat yang biasa, sehingga jalannya itu bisa berbeda. Lewatnya umpamanya kan lapangan, nggak tuh di sini ada lapangan, sebelah kiri sana ada gor kan, umpamanya di sini jalannya lewat sini, pulangnya muter atau lewat gang-gang, itu termasuk sunnah. Adapun apa manfaatnya, para ulama menjelaskan. Yang pertama, memperbanyak saksi-saksi di bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW itu juga melihat kondisi umatnya. Kadangkala kita ini, khususnya orang-orang yang tinggal di perumahan, usahakan sekali-kali nggak lewat depan. Kadangkala ada lewat belakang jauh, nggak apa-apa. Lihat tuh di belakang sana ada orang-orang yang membutuhkan bantuan engkau. Kita ini kalau ngelihat orang rumahnya mau roboh, paling tidak ada empati gitu, ya Allah kesian kata dia. Tapi kalau kita ngelihat rumahnya orang yang lebih kaya dari kita, yang ada nelongso, iya kita ngeliat, ya Allah ini lebih kaya dari anak ini rumahnya ini ditawar 2M, rumah anak 1M ditawar. Seperti itu. Maka dengan berjalan lewat kampung-kampung itu, insya Allah itu akan lebih manfaat buat kita ya. Apalagi itu sunnah Rasul SAW. Setahun sekali atau setahun 2 kali. Ada yang ngomong jauh Ustaz, gak apa-apa. Karena mau jalannya cuma satu lewat sini anak biasanya. Kalau mau lewat jalan satunya berarti anak harus muterin kota. Ya nggak apa-apa, bisa melaksanakan sunnah Rasul SAW. Apalagi kalau bisa jalan kaki, itu sunnah Nabi SAW. Kemudian dianjurkan semuanya keluar. Walaupun kalau kita bicara hukum salat Id, itu sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Baik, itu sunnah. Tapi Rasul SAW menyuruh perempuan-perempuan yang datang bulan ikut. Bayangkan.
Jadi sunnah itu bukan untuk ditinggalkan, tapi sunnah itu untuk diamalkan. Umpamanya kita punya ibu di rumah sakit, kita nih ikut nih, ayo nih. Orang yang nggak bisa sholat aja disuruh ikut. Namun biasanya orang itu malam lebaran itu perpekan. Ada orang pedagang-pedagang itu jadi paginya wis delosor ya. Aduh wis kesel. Karena dia berpikir malam sudah buka toko sampai ya jam 12 malam, akhirnya paginya kecapean. Janganlah. Ini sunnah yang setahun 2 kali kau tinggalkan. Kapan kau akan sholat Id? Walaupun kita katakan tidak wajib memang, tapi kapan kau akan ngikutin kebersamaan umat Islam? Datang. Kemudian disunahkan sholat di alam terbuka. Ini sunnah. Para ulama menjelaskan kenapa disunahkan di alam terbuka, supaya bisa numpuk di tempat itu orang-orang itu. Karena masjid nggak cukup. Makanya kita lihat masjid-masjid tetap harus ke jalan akhirnya. Kalau ini sholat Id di mana? Di Masjid Al-Huda, di lapangan. Nah, kalau di lapangan kan semuanya bisa dapat tempat. Memang pendapat Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau mengatakan fa in amara baladun, kalau sebuah negeri itu sudah makmur, sudah ramai, fakana masjidu ahlihi yasa'uhum, beliau mengatakan masjid penduduk sana cukup buat orang sekampung itu. Fil ayat lam ara annahum yakhruju minhu. Kata Imam Syafi'i, pendapatku kalau masjidnya itu cukup buat mereka, ya udah nggak apa-apa mereka sholat di sana. Tapi terbukti masjidnya nggak ada yang cukup. Mesti kalau sholat Id antum lihat ke jalan-jalan. Antum coba pikirkan, kenapa kok ada yang di dalam masjid, sebagian kok harus di jalan? Ahsan semuanya di jalan udah. Dibikin lapangan jadi semuanya cukup. Jadi pendapat Imam Syafi'i ini yang mengatakan sholat di masjid itu nggak apa-apa, beliau mengatakan yasa'uhu, masjidnya itu cukup untuk orang sekampung sana. Wa in kharaju fala ba'as. Kata maksudnya kalau mereka keluar nggak apa-apa. Maksudnya masjidnya ditinggalin, mereka kembali ke lapangan. Imam Syafi'i berpendapat nggak apa-apa. Itu kalau masjidnya cukup. Makanya ada yang mengatakan sholat Id di masjid itu bid'ah. Ada pendapat seperti itu. Karena apa dia mengatakan? Sampai kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i sama. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau masjidnya cukup. Dan terbukti nggak cukup masjidnya, dipaksakan. Kemudian jamaah, anjuran sholat Id ini di setiap kampung itu satu tempat, tidak pisah-pisah. Antum bisa bayangin kalau satu tempat umpamanya cukup untuk 10.000 orang. Satu tempat, ketika mereka semua bertakbir, Allahu Akbar, 10.000 orang bertakbir. Anda mau tanya, di Lumajang ini tempat paling luas berapa? Tampung berapa orang? Salat Id. Berapa orang? Nggak ada yang pernah mengadakan. Ya, tapi usahakanlah lapangan-lapangan yang besar ya. Dan memang di Madinah itu banyak masjid besar. Ketika sholat Id cuma 3 yang melaksanakan sholat, yang lainnya nggak boleh sholat, supaya numpuk di sana orang-orang. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan sholat Id. Kemudian sifat sholat Id sudah ma'ruf. Takbir pertama berapa kali? 7 kali. Takbir kedua 5 kali. Kemudian dianjurkan membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan membaca hal ataka haditsul ghasyiyah, dan di sunnah yang lainnya Nabi membaca surat Qaf dan surat Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Jadi sekali-kali itu kita sholat. Kemudian tidak disyariatkan azan dan iqamah, nggak ada azan dan qomat. Bagaimana dengan ini ucapan Jabir ibn Samurah, dia mengatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Id ghaira marrah. Aku berkali-kali salat Id bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira marrah wala marratain, berkali-kali, bukan cuma sekali 2 kali, berkali-kali aku salat. Bi ghairi adzanin wala iqamah, enggak ada azan, enggak ada iqamah. Bayangkan jemaah.
Di sini yang namanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kenapa sih kok nggak boleh azan? Kan bagus azan. Kalau kita berpikir akal kan bagus. Qomat, jadi orang-orang pada seneng semua, terpanggil, nggak ada. Karena sunnahnya kayak gitu tuh, nggak ada azan, nggak ada iqamah. Kemudian bagaimana dengan panggilan as-salatu jami'ah? Ada tuh. Itu dalam mazhab Syafi'i, betul, dianjurkan membaca as-salatu jami'ah. Imam Syafi'i mengatakan hal itu. Beliau mengkiaskan dengan sholat gerhana, as-salatu jami'ah. Padahal nggak ada hadis satupun yang menyebutkan bahwa Rasul SAW ketika sholat id mengatakan as-salatu jami'ah. Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat sebagian dari Hanabilah dianjurkan membaca as-salatu jami'ah. Para ulama menjelaskan beda sholat id dan beda sholat gerhana. Sholat gerhana itu sholat dadaan. Sholat ketika terjadi gerhana, maka dipanggil orang-orang as-salatu jami'ah, supaya orang datang sholat. Ini lagi mau dirikan sholat nih. Kalau sholat id bukan sholat dadaan, yang memang orang sudah kumpul, udah datang. Makanya para ulama sebagian melemahkan kiasnya Imam Syafi'i. Beliau mengkiaskan sholat id dengan sholat gerhana. Para ulama menolak hal itu. Pertama, karena Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Yang kedua, perbedaan sholat id dan sholat gerhana. Sholat itu bukan sholat dadaan. Jadi sudah ada janji, besok kita sholat di lapangan jam sekian, jam sekian. Kalau sholat gerhana dulu itu nggak ada janji. Terjadi gerhana, langsung Bilal mengatakan as-salatu jami'ah. Orang pada lari-lari. Makanya sebagian telat karena tidak ada janji. Kemudian khutbah id, tentang khutbah id. Khutbah id itu dua apa satu jemaah? Ini ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat khutbah id itu seperti khutbah Jumat. Itu jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena Rasulullah SAW pertama tidak pernah duduk ketika sholat id. Pertama nggak ada mimbar, nggak ada duduk. Rasulullah SAW ketika khutbah id, ingat khutbahnya setelah sholat. Ketika beliau khutbah id, habis khutbah di depan lelaki, beliau berjalan ke tempatnya perempuan-perempuan, menceramai perempuan. Maka nggak dua kali khutbahnya Rasulullah SAW, kecuali dianggap itu khutbah pertama beliau, khutbah keduanya ketika berangkat ke perempuan. Jadi masalah ini masalah khilafiyah yang ya kita harus berlapang dada menerimanya. Kalau umpamanya pas yang khutbah itu cuma sekali khutbahnya, ya nggak apa-apa. Seperti itulah Rasulullah SAW. Kalau dia ternyata khutbahnya dua kali, ya kita menerima hal itu. Kemudian dianjurkan duduk menyimak khutbah, nggak wajib. Dalam artian ada orang yang habis sholat dia harus pulang karena ada sesuatu, ya pulang nggak apa-apa. Beda sama Jumat. Kalau Jumat wajib kita dengarkan. Oleh karena itu khutbah itu setelah sholat. Kalau khutbah Jumat sebelum sholat. Bagaimana dengan yang masbuk? Ketinggalan. Kadangkala sampai musola, sampai lapangan sudah at-tahiyat. Gimana jemaah? Ya sudah, dia setelah imamnya salam, dia sholat 2 rakaat dengan 7 takbir dan 5 takbir, dia melaksanakan sholat. Kemudian ini kita semakin Masya Allah, selesai sholat id pulang, dianjurkan memberikan kelonggaran kepada keluarganya. Makanya kadang-kadang bertanya, Ustaz, boleh nggak id itu bagi-bagi fulus? Boleh, nggak masalah. Kita memberikan kelonggaran kepada keluarga kita. Kita mau potong kambing, kita makan yang lebih enak, seperti yang diadakan di tempat kita biasanya, keluarga kumpul ya. Di situ itu tidak ada masalah, karena Rasulullah SAW memang menjadikan Idul Fitri dan Idul Adha itu sebagai tempat hiburan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah masuk ke tempatnya Nabi alaihissalam. Ternyata di tempat Nabi itu ada 2 bocah kecil lagi pukul rebana sambil
nyanyi. Abu Bakar marah. Dan dua orang yang bukan penyanyi, sekedar menghibur diri mereka dan menghibur Rasulullah SAW. Abu Bakar mengatakan, amazmuru syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada suara-suara syaitan, seruling syaitan di rumahnya Nabi alaihi salatu wasallam? Wa dzalika fi yaum Id. Kata Aisyah, itu waktu lebaran, pada waktu Id. Faqala Rasulullah SAW, ya Abu Bakar da'huma, biarkan keduanya. Inna likulli qaumin idan wa hadha iduna. Semua orang itu punya masa-masa hiburan, masa-masa Id, senang-senang, dan ini Id kita. Maka nggak masalah pakai rebana, tidak pakai alat-alat musik yang lainnya, karena itu yang dilakukan pada masa itu. Jangan mengatakan, Ustaz dulu kan nggak ada alat musik lainnya. Banyak alat musik pada waktu itu. Fir'aun itu, antum tahu tari Mesir itu mulai zamannya, ada Fir'aun mulai zaman dulu. Itu sudah ada, dan alat-alat musik, gitar, apa macam-macam itu ada, dan yang diperbolehkan hanya pakai rebana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang gimana? Sekarang bisa kita nyetel kaset. Kan ada kaset nasyid-nasyid yang pakai rebana, setel. Jangan lebaran antum di rumahnya setel ngaji. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Rioyowan, Mas. Nah, betul, harus dibedakan lebaran sama tidak. Berkaitan dengan rebana-rebana yang umumnya ada orang yang melakukan rebana laki atau perempuan, ada khilaf di antara ulama. Ana lihat laki perempuan nggak ada masalah, dan itu mazhab jumhur ulama mengatakan dalam Id dan dalam waktu pernikahan, walaupun yang menyanyikan itu laki atau gadis-gadis kecil ya, anak-anak kecil nggak apa-apa, asalkan tidak terfitnah kita dengan suaranya. Maka itu diperhatikan. Kemudian mengucapkan selamat habis puasa nih, boleh nggak kita mengucapkan salam? Boleh. Dan itu Imam Ahmad mengatakan, wala ba'sa an yaqula ar-rajulu lir-rajuli yaumal id taqabbalallahu minna wa min. Nggak apa-apa kata Imam Ahmad, pada hari raya Id itu seorang mengucapkan selamat dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, atau ucapan selamat apa saja. Boleh nggak kita mengatakan minal aidin wal faizin? Jemaah, apa artinya minal aidin wal faizin? Fadhal jemaah. Bismillah. Mana yang mau jawab? Apa artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Itu yang terjadi, dan ini termasuk kalau bahasa kasarnya itu penyesatan publik. Karena itu bukan artinya. Cari di kamus apa saja. Min itu artinya dari. Ini doa dia, minal aidin. Aidin itu dari ada yaudu aidan, orang yang kembali. Doanya, semoga engkau termasuk orang-orang yang kembali. Itu kembali kepada Allah. Wal faizin, dan orang-orang yang sukses, yang diterima amalannya. Kembali kepada Allah dari dosa-dosa, menjadi orang yang bertobat kepada Allah dan diterima amalannya, sehingga menjadi orang-orang yang sukses. Faizin itu dari asal kata fauzan, faiz. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin. Ini yang perlu diperhatikan. Mosok Ustaz, loh ya silahkan dicari. Kita nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang ternyata anak salah, ini ditegur nanti. Oh, Ustaz ini nggak ngerti bahasa Arab tuh. Dari dulu itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu bukan artinya jamaah. Maka ada di Indonesia istilah halal bihalal. Ana baca sejarah halal bihalal. Ternyata yang pertama bikin halal bihalal itu siapa? Bung Karno bersama Kiai Hasbullah, Abdul Wahab Hasbullah. Jadi yang Anda baca tulisan, wallahu a'lam, tulisan dari beberapa artikel disebutkan Bung Karno itu pada tahun 48 kira-kira. Pada tahun 48 itu carut marut politik itu begitu kacau. Ribut antara politisi. Akhirnya mikir, ngomong Bung Karno sama Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini, kira-kira apa solusinya nih, kata dia. Ya udahlah, nanti dikumpulin habis puasaan, ini kan momen penting.
lagi puasa nanti dikumpulin di istana raja, kita bikin acara silaturahim. Maka dikatakan kalau silaturahim kan biasa, kata dia. Ya udah, kita bikin acara halal bihalal. Itu ucapan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Karena dalam bahasa Arab nggak akan ketemu antum di kamus-kamus halal bihalal, nggak ada. Itu halal bihalal bahasa Arab Indonesia. Iya, memang disebut itu Indonesia yang pertama menemukan. Antum mau ke Mesir nggak ada halal bihalal. Antum mau ke Maroko, mau kemana, nggak ada halal bihalal. Maka itu tujuannya pada waktu itu untuk menjembatani yang ribut-ribut ini, politisi-politisi. Ini katanya disebutkan di situ. Yang jadi masalah ini akhirnya dijadikan sunnah, sehingga orang kalau nggak halal bihalal kayaknya nggak sah idnya. Mungkin tidak halal bihalal gitu. Seakan-akan itu termasuk dari rangkaian Idul Fitri. Enggak ada hubungannya sama Idul Fitri. Dan jelas-jelas ketika ngadekan itu sekedar untuk menjalin politisi-politisi supaya berbaikan aja momen itu. Tapi kemudian dijadikan ritual yang selanjutnya. Kalau kita sekedar mengadakan acara kumpul-kumpul nggak apa-apa. Kemudian Ustaz, apa nggak boleh kita minta maaf pas Lebaran? Boleh, minta maaf itu sepanjang tahun ya, Ma. Antum mau minta maaf tapi jangan nunggu Idul Fitri. Kadang-kadang orang duit dosa dek koncone. Ente dari jalur sepuro, engkau eslik liyoyoan. Subhanallah. Akhirnya ini yang jadi salah kaprah. Dia berpikir waktu minta maaf itu kapan? Riyoyoan. Tidak. Kapan kita punya cara minta maaf langsung sama orang. Perkara kita baru ketemu dia Lebaran, ya nggak masalah. Kadang kan kita punya sohib ini nggak pernah ketemu. Kita tahu dulu kita sering godain dia tuh. Pas ketemu riyoyoan, sepurone ya. Nggak masalah kita minta maaf. Tapi ingat, tidak dijadikan ritual yang harus seperti itu. Sehingga nanti antum akan lihat sebelum Id atau setelah Id itu akan banyak ucapan minta maaf. Kenal tidak kenal. Antum lihat kalau yang namanya broadcast itu kan disebarkan kepada mungkin 1000 orang. Ente yang kenal berapa? Nggak tahu, mungkin cuma 5. Sehingga dijadikan itu ritual kalau Idul Fitri minta maaf. Sebenarnya minta maaf Idul Fitri nggak apa-apa. Ingat sekali lagi, kita minta maaf tuh kapan saja, tafadhol. Mau pas Lebaran, momennya kita ketemu kumpul keluarga. Kadang-kala kumpul di situ, kita tahu nih kita ada masalah sama kakak kita di Jakarta, kakak kita di Lumajang. Pas ketemu, ya nggak masalah, itu menjadi momen untuk memperbaiki diri, nggak masalah. Tapi tidak dijadikan sebuah ritual. Kalau minta maaf itu makanya kadang-kala anak kalau salaman sama orang, Pak, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Apa jawabannya? Lahir batin, Mas. Iya, dia minta maaf. Kita nggak kenal sama ente gitu loh. Ini kan saling mendoakan, maksudnya sama-sama anak atau ente muslim, anak muslim, ente puasa, anak puasa, insyaallah ya saling mendoakan semoga puasanya ente diterima dan semoga puasa ente diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sekedar meluruskan. Ingat, bukan berarti minta maaf di Lebaran itu nggak boleh. Minta maaf itu kapan saja. Kalau momen Lebaran memang momen kita ketemu sama fulan, akhirnya kita bisa minta maaf. Tapi jangan menjadikan itu sebuah momen minta maaf. Baik, yang terakhir masalah salam-salaman. Nggak masalah salaman itu. Yang perlu diperhatikan salaman sama selain lawan jenis yang bukan mahram. Masya Allah orang itu. Ya kembali karena keterbatasan ilmu kita. Rasulullah SAW Nabi. Kita lihat Rasulullah SAW orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling mulia, yang paling dicintai Allah. Beliau mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, inni la usafihun nisa. Aku tidak bersalaman dengan wanita. Nabi. Kalau Nabi aja nggak salaman, ada sebagian ulama yang mengatakan, ya Nabi aja mungkin nggak mau salaman. Bukan berarti nggak boleh gitu. Subhanallah. Kalau Nabi nggak salaman, kau mau nyontoh siapa? Siapa yang akan kita contoh? Nabi aja nggak salaman. Dalam kondisi butuh salaman jemaah. Baiat, yang namanya baiat itu perjanjian itu, semua yang laki itu salaman.
Ketika dia berbaiat dengan Rasul, semuanya bersalaman dengan Rasul SAW. Ketika pas waktunya perempuan, Nabi mengatakan, inilah usafun nisa, aku nggak sama sama perempuan. Beliau membaiat wanita dengan ucapannya. Kita pun ketika sama. Umpamanya kita ketemu sama orang-orang yang bukan mahram kita, kita katakan taqabbalallahu minna wa minkum. Umpamanya kita ketemu sama sepupu kita, kata dia, "Mas kok sombong enggak belum salaman?" Bukan mas, bukan mbak, saya menghormati engkau. Engkau punya suami, masa saya pegang istrinya orang? Kita menghormati. Maka anda ingatkan dengan kejadian seorang muslim. Ini seorang syekh cerita, anda dengarkan ceramahnya. Ada seorang anak muda muslim, ya dia juga ngajar agama. Suatu hari dia masuk ke lift di apartemennya. Di apartemen dia masuk lift, ternyata di tengah jalan itu ada perempuan yang masuk. Perempuan dengan dandangan menor semuanya, dengan pakaian yang serba mini. Ini muslim menundukkan pandangannya. Si perempuan itu jadi kebingungan. Dia sampai nginjak-nginjak lantainya lift karena tidak dilihatin sama tuh orang. Kata dia, terus ketika mau keluar marah sama perempuan. Perempuan ini marah sama tuh laki. Itu gimana sih? Anak sudah pakai kayak gini, ente nggak ngelihat anak, kata dia. Kan perempuan memang pakai pakaian kayak gitu tujuannya apa? Dilihat. Dia ingin menunjukkan kepada orang. Apa kata pemuda ini? Qala ana muslim. Aku muslim, kata dia. Aku menghormati engkau. Seorang muslim diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Kata dia, apa kata perempuan ini? Ana boleh minta nomor telepon ente? Masya Allah, diminta nomor teleponnya jemaah. Antum seneng nggak diminta nomor telepon? Dikasih nomor telepon. Setelah kejadian dia tanya-tanya, kemudian dia ingin tahu Islam itu apa sih? Ya di Amerika, di Amerika bagi Eropa dulu. Akhirnya ditunjukkan ke Islamic Center. Perempuan ini akhirnya masuk Islam. Dan dia mengatakan, alhamdulillah, aku selamat dari kerjaan sia-sia. Biasanya aku kalau mau keluar rumah itu harus berapa jam di depan cermin. Sekarang aku tinggal pakai abayaku dan kerudungku, aku keluar. Nggak ada lagi dia terbebani dengan hal itu. Maka perempuan-perempuan usahakan dia menjaga kehormatan dirinya. Dia salaman dengan yang mahram. Siapa yang mahram kita dibaca tuh di surat An-Nisa ayat 23. Itu Allah sebutin tuh mahram-mahram kita. Maka itu nggak masalah, yang bukan mahramnya udahlah, jangan salaman. Nabi aja nggak salaman. Jangan mengatakan, Ustaz, anak salaman dalam kondisi hati anak penuh keimanan, bersih, tidak ada. Ya, soalnya anak kalau nggak salaman malah anak merasa sombong, Ustaz. Nah, itu penyakit ya. Kita obatin aja. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sudah jam 9:15 menit, tinggal 15 menit lagi kalau mungkin ada pertanyaan gitu. Fadhol. Kebiasaan keluarga saya itu kalau akhir puasa, akhir bulan Ramadan, itu salam-salaman setelah selesai. Dan besoknya hari raya, sekarang ini sudah salam-salaman. Setelah selesai, setelah subuh, salam-salaman, itu muter semuanya, tapi lagi lagi. Mana ada? Itu kalau dijadikan ritual. Ya, ini ada pertanyaan dari Ustaz Ghaffar berkaitan dengan ada acara di Al-Huda ini kalau habis sholat subuh akhir Ramadan pas hari rayanya, bukan? Paginya sholat Id. Iya, berarti pas lebarannya. Iya, pas tanggal 1 Syawal itu diadakan acara salaman-salaman setelah subuh. Ya kalau sekali-kali kita mau salaman, ketemu sama teman nggak masalah. Tapi yang ditakutkan dijadikan ritual. Artinya dijadikan sunnah. Kalau nggak ngamal itu seakan-akan dosa gitu. Itu yang terjadi. Momennya kita tahun ini nggak ono salam-salaman. Wis melo aliran opo setufan. Itu kan akhirnya kita menganggap selama ini itu sunnah yang seharusnya diamalkan. Akhirnya kita membuat sebuah ibadah baru. Tapi kalau kita sekali-kali mau salaman, jamaah, ini saat durungi pisah salaman lah. Soalnya anak takut tidak ketemu lagi sama antum nih. Umpamanya seperti itu, kita membuat, ya nggak ada masalah.
Umpamanya kita kepingin orangnya banyak nih ya, salamannya ya apa ini? Takut nanti nggak semuanya salaman. Ada satu berdiri, itu sekedar teknisnya aja sebenarnya. Satu berdiri di situ, yang lainnya muter umpamanya. Tapi kalau dijadikan ritual nantinya, itu yang berbahaya. Apalagi sudah dijadwalkan setiap tanggal 1 Syawal. Jadi ada waktu tertentunya habis subuh. Umpamanya mungkin tahun ini habis sholat Isya. Makanya Salman ini sebelum pulang. Jadi tidak membuat sebuah sunnah yang kemudian tiap tahun diamalkan. Nanti anak kita akan berpikir itu sunnah gitu loh. Yang ditakutkan Allahu a'lam bishawab. Itu yang Anda ketahui. Kalau mungkin yang berpendapat lainnya wallahu a'lam, Anda nggak tahu. Nah, baik. Yang pertama Kok yang pertama? Satu aja pertanyaan. berkenaan dengan ini sebenarnya. Ayo. Dikatakan sunnahnya saat mau berangkat Idul Fitri atau paling cepat 1 atau 2 hari. Sementara bagi teman-teman yang mungkin iktikaf, mereka berpikir tidak berpikir lagi sampai 2 hari kan mereka sampai 1 Syawal mungkin. Mereka berzakat fitrahnya itu sebelum berangkat mau Iktikaf. Apakah dibolehkan itu bagi individual? Bagaimana bila dulu kita pernah jadi emas? Ketika di rumah masjid itu takmir itu mengatakan bagian zakat fitrah ini 1 minggu sebelumnya. Yang biasanya ada warga itu ngasih zakat fitrah uang, akhirnya dia masjid memberikan beras, namun dibagi 1 minggu sebelum hari H. Iya. Atau bahkan mungkin pernah ada teman-teman kita ini pihak masjid ada yang sampai setelah Idul Fitri. Nah, bagaimana keabsahan zakat fitri itu dan pahalanya apa yang dapat? Iya. Subhanallah, barakallahu fikum ya. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena ini yang kita alami semua dan kita temui di masjid-masjid kita sebenarnya masalah zakatul fitr ini karena urusannya dengan kesempurnaan puasa kita. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka mengeluarkannya sebelum sholat. Sebelum sholat Id. Jadi kalau tadi orang yang umpamanya iktikaf itu nggak ada yang sampai 1 Syawal. Dalam artian dia malam Id dia sudah pulang. Malam Id sudah pulang, berarti dia masih ada kesempatan untuk zakatul fitr. Dia lakukan. Dan yang paling sempurna itu memang sebelum sholat. Para ulama menjelaskan itu yang paling sempurna. Tapi kalau nggak mungkin ya sehari atau 2 hari sebelumnya. Sebagian membolehkan 3 hari. Sampai mulai malam 27 ini, sebagian membolehkan kita sudah mengeluarkan zakatul fitr. Jadi pendapat yang rojih tetap sehari, 2 hari atau 3 hari paling cepat mengeluarkan zakatul fitr. Tapi memang kalau kita membaca madhab Syafi'i, kita ini bicara madhab Syafi'i. Di fikih Syafi'i itu Imam Syafi'i mengatakan yujzi. Yujzi itu artinya sah kalau dikeluarkan di bulan Ramadan. Kapan? Pokoknya di bulan Ramadan. Sah, tapi tidak sempurna. Kalau kita bicara sekedar sah umpamanya jamaah, antum sholat baca Al-Fatihah aja, sah apa enggak sah? Sah. Umpamanya sholat tarawih nih 11 rakaat, imamnya cuma Al-Fatihah wala bolin amin ruku. Sah apa enggak sah? Sah. Tapi kan kita ingin yang sempurna. Yang sempurna ternyata memang Rasulullah SAW itu menganjurkan sebelum sholat atau malam Id. Yang ada asar dari salafus soleh, dari para sahabat Nabi itu 2 hari atau sehari sebelum Id. Adapun Imam Syafi'i, beliau berpendapat karena zakatul fitr ini berkaitan dengan puasa, maka di bulan puasa itu boleh dikeluarkan. Itu pendapat beliau. Tapi pendapat yang lebih rojih itu pendapat yang harus sehari atau 2 hari sebelum Id. Kemudian ini pertanyaannya banyak sebenarnya tadi. Yang kedua berkaitan dengan yang titip. Titip itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi tetap pelaksanaannya sehari atau 2 hari sebelum Id. Umpamanya kita titip ada bagian yang menyalurkan zakatul fitr, ya sudah. Tapi anak anjurkan jamaahnya, kalau bisa antum lah kan. Kenapa? Karena kalau antum titipin ke Masjid Al-Huda ini, belum tentu yang di kampung antum dapat.
Mungkin Masjid Al-Huda tidak menyalurkan sampai ke kampungnya antum, kalau antum jauh umpamanya. Tapi kalau umpamanya rumahnya yang sekitar Al-Huda ini supaya rata, karena kadang-kala ada satu orang yang dapat 1 kintal, ada satu orang dapat cuma 3 kilo. Tapi dengan dikoordinir itu demi untuk meratakan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau antum sendiri yang mengantarkan atau antum titip ke tetangga antum, dia tahu tuh di sana tuh ada yang miskin, antum kasih itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi tetap sehari atau 2 hari. Kalau setelah sholat Id, maka itu sedekah biasa, nggak jadi tuhratan lisaim. Zakatnya tidak akan menjadi penyuci untuk puasanya, nggak ada. Maka dia belum melaksanakan zakatul fitr dan tidak akan pernah melaksanakan zakatul fitr. Kapan? Kecuali tahun depan ketika dia puasa. Namun orang yang ketiduran, umpamanya dia ketiduran, ana mau mengeluarkan zakat ini kapan? Besoklah habis subuh. Bangun jam 10 siang. Masya Allah, zakatnya sudah siap di bawah, di sebelah tempat tidurnya. Bagaimana dia keluarkan? Karena dia dalam kondisi ketiduran. Itu berkaitan dengan zakatul fitr ini. Ya, sangat penting ya, jangan diremehkan zakatul fitr ini. Usahakan kita itu tadi, sunnahnya itu mencapai yang paling sempurna. Seperti orang kalau tahallul. Tahallul itu kalau kita baca pendapat ulama, berapa helai dari sini, berapa helai dari sini, berapa helai dari sini sah. Tapi yang sempurna digundul. Masa kita bayar-bayar mahal kemudian kita tidak mencapai kesempurnaannya? Dan kita bisa melakukan hal itu jemaah. Kecuali antum nggak bisa. Umumnya Ustaz nggak bisa Ustaz. Ana kalau mengeluarkannya pas malam Id. Kenapa? Ana pas malam Id itu ada di atas kapal. Iya, ada orang yang dia bertugas di kapal pelayaran apa. Jadi nggak bisa. Oke lah, bisa dititipkan sebenarnya seperti yang diwakilkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Tapi kalau lagi ada 2 masjid atau salah masjid, salah satu masjid ya. Ada salah satu masjid, ada amin. Yang zakat itu pengeluaran zakatnya sebelum ada, namun setelah dikumpulkan di situ pembagian itu setelah ada. Ya. jadi ngumpulinnya sebelum hari raya. Tapi penyalurannya Itu setelah sholat hari raya, karena dianggap supaya waktunya mungkin ini yang zakat itu sudah sah apa bagaimana? nah, iya. Ya, ini masalah besar ya. Karena zakatul fitr itu qabla sholat. Semua ulama sepakat bahwasanya zakatul fitr itu qabla sholat, sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Ternyata nih orang, gimana orang ini sudah menyerahkan ke masjid, ke pengumpul zakat itu, ternyata sama pihak masjidnya disalurkan setelah sholat. Kalau orang ini nggak tahu, mudah-mudahan nggak masalah. Momennya dia nggak tahu kalau itu disalurkan setelah sholat. Tapi kalau dia tahu ini disalurkan setelah sholat, maka dia nggak sah zakatnya. Karena dia tahu ini disalurkan memang setelah sholat. Maka ingat, jelas Rasulullah SAW itu menginginkan orang itu yang dapat zakat itu hari itu nggak perlu minta-minta sama orang. Ini yang Anda baca adalah pendapat hampir sepakat ulama, zakat fitri itu sebelum sholat. Jadi orang yang menyalurkan, ingat, amanah. Dia harus laksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai orang yang sudah ngasih amanat sama kita, gara-gara kita ibadah dia kurang sempurna. Gara-gara kita nih. Ketika antum merasa tidak mampu membagikannya, jangan terima. Umpamanya kita nih ngelihat, oh kayaknya udah nggak bisa nih. Udah orang nyalurkan, afwan, ana udah nggak bisa nyalurkan, antum salurkan sendiri. Dan boleh zakatul fitr dikasihkan ke satu keluarga. Umpamanya kita beli 1 kintal, kita taruh ke satu rumah, boleh. Nggak masalah, kita sudah selesai itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang pegang mic di belakang antum. Di Indonesia sering terjadi hari raya 2 hari. Ya. Sedangkan pas hari raya itu
Nah, subhanallah, ini masalah. Semoga Allah SWT tahun ini nggak terjadi. Harapan kita seperti itu. Berkaitan dengan Lebaran yang 2 kali. Lebaran 2 kali ini kan berarti salah satu ada yang benar, satu ada yang nggak benar, atau dua-duanya benar. Kalau kita mengatakan orang yang Lebaran 29 hari karena dia melihat hilal, kemudian dia berbuka, maka berarti benar ibadah ini yang benar karena dia melihat hilal. Tapi kalau yang Lebaran 29 hari karena hisab, berarti dia bisa benar, bisa tidak benar. Karena bisa jadi memang secara hisab bulan itu kelihatan, tapi secara ru'yah ternyata nggak kelihatan. Hisabnya benar gitu loh. Kemudian dia berbuka, sedangkan kelompok yang kedua mereka mengatakan ini nggak kelihatan, kata dia. Dan kalau sudah nggak kelihatan berarti kita belum berbuka, walaupun secara hitung-hitungannya sudah masuk Lebaran. Karena Rasulullah SAW mengatakan fa in humma alaikum, kalau umpamanya ada awan yang menutupi kalian tidak bisa melihat bulan, Rasul mengatakan fa atimmu iddatasyahr 30 yauman, sempurnakan sampai 30 hari bulan itu. Padahal hitung-hitungannya seharusnya udah kelihatan. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat nggak ada masalah. Orang yang puasa 30 hari sedangkan yang 29 itu sudah Lebaran, bisa jadi yang benar yang malah yang 30, bisa jadi yang benar yang 29. Dalam masalah ini insya Allah semoga ijtihad mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan jangan sampai kita jamaah menjadi orang-orang yang fanatisme. Itu yang nggak benar. Ketika kita mengatakan yang benar siapa? Ya kelompokku. Nah itu sudah nggak benar. Kalau kita melihat ini secara ijtihad ulama, kok kayaknya ana lebih condong kepada pendapat ini, gitu. Ya monggo, tafadhol. Tapi yang itu udah ana lebih condong kepada pendapat yang ini, dan dia mengamalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua. Jadi jangan mengatakan kepada yang nggak puasa, kepada yang apa poso, ente haram poso. Lah uang sekarang sudah Lebaran ente masih poso. Ada yang mengatakan kalau dengar takbir nggak boleh puasa. Siapa yang ngomong nggak boleh puasa? Kalau melihat hilal nggak boleh puasa. Kalau melihat hilal nggak boleh, haram hukumnya puasa. Karena sudah masuk Id. Tapi yang jadi masalah, menurut antum itu sudah Id, menurut ana belum. Makanya masalah khilaf yang semoga Allah menyelamatkan kita. Karena ini momen-momen kebersatuan yang ternyata umat Islam berpisah di situ. Sehingga di TV-TV anak kadang-kadang bingung, ada yang Lebaran 2 hari sebelum kita Lebaran. Di mana? Di Sulawesi itu. Di mana? Masya Allah, mereka sudah Lebaran. Kita ini masih puasa, mereka sudah Lebaran. Kita belum masuk puasa, mereka udah puasa. Kata mereka, kita tuh melihat masuk puasa itu lewat air laut. Masya Allah. Ya Allah alam. Semoga umat Islam semakin dewasa. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir jemaah mungkin ya. Baik, ini yang terakhir. Bagaimana hukumnya orang haid membaca Al-Quran tanpa memegang langsung Al-Quran, tapi boleh pakai misalnya HP? Hukum yang paling tepat seperti apa? Barakallahu fikum. Iya. Berkaitan dengan masalah membaca Al-Quranul Karim bagi seorang wanita yang sedang datang bulan, terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Semuanya memiliki dalil, tapi ana melihat dalil-dalil yang mengatakan tidak boleh sebenarnya lemah. Kenapa? Karena wanita ini dalam kondisi datang bulan tetap dianjurkan untuk membaca zikir-zikir Al-Quranul Karim. Sebelum tidur dianjurkan baca ayat kursi. Kemudian dia dianjurkan membaca Qul huwallahu ahad di pagi hari dan di sore hari. Sebelum tidur dianjurkan baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas 3 kali, kemudian diusapkan di kubur. Dan semuanya itu Al-Qur'anul Karim. Sehingga diperbolehkan, pendapat yang rajih, wanita itu diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim lewat hafalannya. Baik, bagaimana dengan membaca lewat mushaf? Kalau lewat mushaf nggak boleh. Pendapat yang rajih
imam yang 4 jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi perempuan yang datang bulan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Bagaimana kalau yang disentuh itu tafsir? Nggak apa-apa, karena tafsir itu bukan Al-Quranul Karim. Di situ ada ucapan manusia. Tafsir itu kan ada artinya. Artinya itu bukan firman Allah. Yang firman Allah itu yang bahasa Arabnya. Kemudian bagaimana dengan yang membaca dari HP? Insya Allah nggak masalah, karena itu bukan mushaf. HP ini bisa, boleh nggak kita masuk kamar mandi dengan HP? Padahal kita tahu di dalamnya itu ada aplikasi Al-Quranul Karim, ada aplikasi doa-doa, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh kita masuk kamar mandi dalam kondisi aplikasinya terbuka, nggak boleh. Jadi insya Allah di antara pendapat-pendapat ulama, wanita itu tetap dianjurkan untuk berzikir, membaca Al-Quran Karim. Apalagi wanita-wanita yang punya hafalan Quran. Kalau wanita itu dilarang membaca Al-Quran Karim, bagaimana dengan yang 40 hari nifas, lisannya nggak pernah baca Quran? Mana mungkin, jemaah? Hadza wallahu a'lam. Itu pendapat yang ana lihat yang lebih kuat. Bagi orang yang junub nggak boleh. Apa bedanya orang yang datang bulan sama yang junub? Orang yang junub ini dia tinggal mandi selesai. Tapi orang yang nifas bisa dia mandi 100 kali tetap nifasnya tidak ada terangkat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.